serahkan hidup kami. Kepadamu Tuhan kami mohon tuntunan-Mu untuk menolong kami mengerti dan memahami kebenaran firman-Mu yang akan kami dengarkan pada pagi ini. Tuhan kiranya menolong kami, biarlah Roh Kudus yang bekerja dalam hati kami masing-masing, dan kami yakin bahwa firman-Mu menjadi rema bagi kami untuk terus melangkah mengiring Tuhan dalam hidup kami. Berkatilah firman-Mu, berkati hati kami, dan berkatilah ruangan di mana kami pakai, kiranya damai sejahtera-Mu turun atas kami semua. Terpujilah nama-Mu Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa, menyerahkan waktu ini. Haleluya, amin. Hari ini kita merayakan kenaikan Yesus Kristus ke surga. Kita bersyukur karena betapa luar biasa Tuhan bagi kita, dan kita bersyukur untuk kesempatan yang Tuhan berikan kepada kita hari ini untuk datang bersekutu bersama, dan saya yakin bahwa kita semua dalam keadaan sehat. Ya, puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, mari kita membuka Alkitab kita sebagai dasar firman Tuhan yang akan kita dengarkan pada pagi ini. Kita membuka di dalam Kisah Para Rasul. Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 9 sampai ayat yang ke-11. Kita baca bersama-sama Bapak Ibu Saudara. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka dan awan menutupinya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit, waktu ia naik itu, tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih dekat mereka, dan berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga, meninggalkan kamu, akan datang kembali dengan cara yang sama, seperti kamu melihat dia naik ke surga." Ya, latar belakang dari ayat ini kita bisa melihat itu dari ayat 1 sampai ayat yang ke-8. Surat ini ditulis atau kitab ini ditulis oleh Dr. Lukas dan ditujukan kepada Theophilus. Kita bisa melihat itu di ayat yang pertama. Di situ ada tertulis Hai Theophilus gitu ya. Dia ingin menyatakan dan dia ingin mengungkapkan bahwa apa yang sudah dilakukan Yesus sampai pada hari ia terangkat ke surga, itu ditulis oleh Dr. Lukas di dalam Injil Lukas. Dan itu kita bisa melihat di ceritanya di bagian Injil Lukas. Dan itu diceritakan kepada Theophilus kembali supaya mengingatkan Theophilus bahwa apa yang sudah dilakukan Yesus tergenapi. Dari kelahiran, dari pelayanan, kematian, kebangkitan, bahkan sampai naik ke surga. Dan inilah yang diceritakan oleh Lukas kepada Theophilus. Dan kalau kita melihat dari semua cerita di kitab Kisah Para Rasul, ini merupakan pelayanan yang dilakukan oleh semua murid-murid yang terpanggil untuk memberitakan Injil kepada orang-orang yang belum mengenal Tuhan. Tetapi yang kita bisa melihat dari ayat 1, dari pasal 1 ini, inilah awal mula bagaimana Yesus telah menggenapi apa yang sudah menjadi tugas dan pelayanan yang dia lakukan selama dia berada di bawah atau di bumi ini, gitu ya, di dunia ini. Nah, kalau kita melihat ayat 9 sampai ayat yang ke-11, dikatakan bahwa sesudah ia mengatakan demikian, berarti ada sebuah percakapan yang terjadi antara murid Yesus dan Yesus sendiri. Dan hal itu bisa kita lihat dari ayat 4 sampai ayat yang ke-8. Ya, mari kita melihat terlebih dulu apa sih yang sebenarnya terjadi sehingga kok bisa ada kalimat yang mengatakan bahwa sesudah ia mengatakan demikian. Mari kita lihat ayat 4 sampai ayat yang ke-8. Pada suatu hari ketika ia makan bersama-sama dengan mereka, ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ, menantikan janji Bapa yang demikian, katanya. Telah kamu dengar daripadaku, sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan,
maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Nah, setelah Yesus berkata demikian, apa yang terjadi? Dia sudah memberikan tugas, dia sudah memberitahukan apa yang menjadi pertanyaan dari murid-murid yang di ayat 6. Dia sudah memberikan jawaban dan dia juga sudah mengatakan kepada mereka bahwa kamu akan menerima kuasa kalau kamu menjadi saksiku. Dan saya yakin bahwa kita semua sudah mengetahui dan sudah tahu dan sudah mendengar khotbah tentang pasal ayat 8. Dan saya yakin bahwa kita semua sudah tahu sebenarnya apa tugas yang Tuhan berikan kepada kita dan apa yang kita peroleh terlebih dahulu untuk menjadi saksi Tuhan. Otomatis kita mendapat kuasa, mendapat kekuatan, mendapat pembaharuan dan mendapat kemampuan untuk berbicara menjadi saksi Tuhan. Tetapi saya lebih tertarik kepada ayat 9 sampai ayat yang ke-11. Mengapa saya tertarik di sini? Karena kita bisa melihat identitas Tuhan Yesus. Bagaimana kodratnya Tuhan Yesus menyatakan keilahiannya, ya, menyatakan kekuatan kuasanya. Bagian ayat 9 sampai ayat yang ke-11. Kita memang hari ini merayakan kenaikan Yesus Kristus. Kita merayakan kenaikan. Itulah sebabnya temanya kita merayakan kenaikan Yesus Kristus. Mengapa kita merayakannya? Mengapa kita merayakan dan harus mengingat dan beribadah pada hari ini? Padahal sesuatu, kalau menurut saya kenaikan itu biasa saja gitu kan. Tidak ada sesuatu yang kita terima, tidak ada sesuatu yang kita dapatkan selain kita mendapat tugas, mendapat amanah untuk menjalankan misi Tuhan di dalam dunia ini. Tetapi apa yang kita pelajari dari bagian yang akan kita baca, yang kita baca di ayat yang ke-9 sampai ayat yang ke-11. Mari kita perhatikan yang pertama. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka dan awan menutupinya dari pandangan mereka. Apa yang kita perhatikan? Dia terangkat, sementara dia murid-muridnya menatap dia, mereka sedang berbicara dan dia terangkat, lalu disaksikan langsung oleh mereka dan awan menutupinya. Bapak Ibu Saudara, bisa enggak kita bayangkan? Dalam posisi mereka sedang bersama-sama, marilah kita berimajinasi, ya. Saya waktu belajar ini saya sedang berimajinasi. Saat kita sedang duduk begini, sedang mendengar, saya sedang tatapan Bapak Ibu kepada saya, tiba-tiba saya terangkat, tiba-tiba enggak ada di sini gitu. Tetapi Bapak Ibu bisa menyaksikan saya sedang terangkat seperti itu. Apa yang Bapak Ibu akan rasakan? Ada sebuah ketakjuban, ya, ada sebuah kekaguman yang kita bisa bayangkan tentang Yesus saat sedang terangkat ke sorga. Ini menunjukkan bahwa dia memiliki kekuasaan atas alam semesta. Dia bisa mengendalikan segala sesuatu yang terjadi di sekitar dirinya. Bayangkan, mari kita melihat kembali pelayanan Yesus. Bukankah Yesus pernah mengatasi yang namanya badai di tengah danau? Bukankah Yesus pernah berjalan di atas air? Dari pelayanan yang pertama dia lakukan saja, dia sudah membuktikan bahwa Tuhan Yesus berkuasa atas segala sesuatu. Dia bisa menunjukkan betapa besar, betapa dahsyatnya kuasa Yesus yang kita sebut juga manusia sejati. Seringkali orang meragukan Tuhan Yesus, betulkah dia Allah? Mungkin hanya sebagai manusia.
sebagai manusia saja, Bapak Ibu Saudara, kalau Yesus hanya sebagai manusia saja, tidak ada yang namanya keilahian di dalam dirinya seperti kita. Apakah kita bisa membuat sebuah mujizat? Berdiri di atas air saja kita takut gitu ya. Melihat badai yang datang saja kita sudah merasa gemetar. Saya yakin kalau Yesus hanya sebagai manusia biasa, dia tidak akan memiliki kemampuan apa-apa. Dia tidak akan memiliki kemampuan apa-apa. Tetapi mari kita perhatikan. Dia menyatakan kemahakuasaannya dan dia terangkat ke surga. Disaksikan, artinya bahwa banyak orang yang menyaksikan kemahakuasaan Tuhan Yesus itu atas alam semesta, atas apapun. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, apa yang kita dapat pelajari dari bagian ini? Kemarin kami pulang sekolah, Jivi bilang begini, Bunda, kenapa kok orang di luar negeri sana banyak nama Yesus ya? Apakah juga mereka sama seperti Tuhan Yesus? Dia bilang. Apakah mereka juga sama hebatnya seperti Tuhan Yesus? Kalau hebat, saya bilang gini, kalau hebat hanya Tuhan Yesus yang hebat. Tapi kalau mereka mempunyai kemampuan lain, mungkin mereka bisa main musik, bisa melakukan yang bisa mendatangkan pundi-pundi bagi mereka, mungkin bisa. Tetapi mengapa mereka mengambil nama Yesus? Karena nama Yesus itu adalah sebuah nama yang memang populer, yang suka diambil, tapi mereka tidak berkuasa seperti Yesus. Karena Yesus punya nama Yesus Kristus atau Tuhan Yesus. Kalau dia kasih nama Tuhan berarti dia mengolok nama Tuhan Yesus, gitu saya bilang. Tapi begitulah nama orang-orang yang di luar sana, mereka suka mengadopsi nama, mereka suka pakai nama, tapi mereka tidak memiliki kuasa seperti Tuhan Yesus. Hanya Tuhan Yesus, Yesus Kristus yang satu-satunya memiliki kekuatan yang ada dalam hidup kita sebagai orang yang percaya. Apa masalah yang kita hadapi? Apa yang saat ini sedang kita gumuli? Perasaan apa yang saat ini sedang kita tangisi? Saya mau berkata bahwa kita punya Tuhan yang maha kuasa. Kita punya Tuhan yang maha tahu apa yang sedang kita alami. Alam semesta saja dia taklukkan. Masa masalah yang kita hadapi tidak bisa dia taklukkan? Yang Tuhan mau, kita datang kepadanya, menatap dia, memandang dia yang satu-satunya mampu memberikan jalan keluar dalam menghadapi permasalahan yang kita hadapi setiap hari. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, inilah makna yang saya dapatkan pada hari ini, yang bisa saya bagikan kepada kita pada hari ini, bahwa kenaikan Yesus menyatakan kemahakuasaannya, menunjukkan bahwa dia berkuasa atas apapun yang ada di dalam dunia ini. Mengapa bisa demikian? Karena dia yang menciptakannya, dia yang berkuasa atasnya. Jadi apapun yang terjadi dalam hidup kita, mari kita datang kepada Tuhan. Kita menyerahkan semuanya kepada Tuhan. Dia mampu memberikan kekuatan kepada kita. Asalkan kita datang menyerahkan hidup kita sepenuhnya kepada Tuhan. Mari kita menadahkan tangan kita kepada Tuhan untuk memohon supaya Tuhan berdaulat atas hidup kita. Berkuasa atas hidup kita. Karena kalau kita mengakui Tuhan mampu memberikan kemampuan kepada kita, Tuhan akan turun tangan. Yang bagian kedua, mari kita perhatikan. Kita perhatikan bahwa orang-orang yang datang, orang-orang atau murid-muridnya yang sedang menatap ke langit, yang sedang memandang kemahakuasaan Tuhan saat dia naik ke surga. Dan tiba-tiba di ayat yang ke-10 dan ayat yang ke-11 berkata, ketika mereka sedang menatap ke langit waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih dekat mereka dan berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga
meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke sorga. Dikatakan oleh kedua orang yang hadir di sekitar mereka itu berkata begini, Yesus ini yang terangkat ke sorga akan meninggalkan kamu, sorga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke sorga. Di sini kita bisa melihat bahwa Yesus kembali ke rumahnya. Ya, Yesus kembali ke rumahnya. Ia kembali ke tempat tahtanya. Ia kembali menerima kemuliaan yang kita tahu dia sudah lepaskan. Di dalam Filipi pasal 2, mari kita membuka Alkitab kita di dalam Filipi pasal 2. Filipi pasal 2 ayat yang ke-5 sampai ayat yang ke-9. Ayat yang ke-11. Saya akan membacakannya untuk kita. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah, perhatikan, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia, dan dalam keadaan sebagai manusia ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah. Ia kembali ke surga, kembali ke rumahnya, dia menerima kemuliaan, bahkan dikatakan di ayat yang ke-9 dan ayat yang ke-10 dan 11 dikatakan, itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama, perhatikan, nama di atas segala nama, segala lutut bertelut dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan. Ya, ia naik ke surga karena dia kembali ke rumah Bapaknya. Dia menerima hadiah kembali, menerima kemuliaannya kembali. Mengapa? Karena dia sudah rela, dia sudah mengosongkan segala kemuliaan, dia sudah mengosongkan yang seharusnya menjadi bagiannya, yaitu dia adalah Allah, tetapi demi kita sebagai manusia, orang-orang yang berdosa, dia hadir, dia hidup, dia ada, dia selalu melihat apa yang terjadi dalam kehidupan manusia pada zaman itu. Sehingga setelah selesai tugasnya, dia kembali, dia berada di sisi Bapa. Dan dikatakan dia diberi nama di atas segala nama. Bahkan segala lutut, segala lidah. Lutut bertelut memuji dia. Lidah mengaku memuji Yesus. Bertelut menyembah. Mengapa? Karena memang dialah satu-satunya yang menjadi penyelamat kita. Mengapa kita harus mengandalkan hal-hal yang lain? Hal-hal yang lain itu tidak bisa menyelamatkan kita. Yang bisa menyelamatkan kita, yang harus kita sembah, yang harus kita puji dalam hidup kita hanyalah Yesus Kristus. Luar biasa Bapak Ibu Saudara. Tugas yang luar biasa Tuhan sudah lakukan, Tuhan Yesus sudah lakukan. Selama dia hidup di dalam dunia, dia sudah melakukan pelayanan, melakukan mujizat, menyatakan kemahakuasaannya. Setelah selesai dia lakukan, dia kembali ke rumah Bapaknya, menerima hadiah, bahkan kemuliaannya kembali.
karena sudah selesai tugas yang dia lakukan. Mengapa kita ragu-ragu percaya kepada Tuhan? Mengapa selalu ada keraguan-raguan, ketidakpercayaan kita kepada Tuhan bahwa sebenarnya Tuhan sudah banyak sekali melakukan hal-hal baik dalam hidup kita. Mengapa? Mengapa kita selalu menduakan Tuhan? Mengapa kita tidak mengandalkan Tuhan dalam segala sesuatu yang kita hadapi setiap hari? Karena kita merasa bahwa kita masih kuat. Masih ada jalan lain yang bisa kita hadapi. Kalau mengandalkan Tuhan itu sepertinya sesuatu yang tidak bisa kita lihat. Tetapi mengandalkan sesuatu yang dapat kita lihat secara kasat mata, gampang sekali kita bisa dapati. Tapi apa yang kita dapatkan setelah itu? Kita akan menerima akibat dari semua itu. Kalau kita menduakan Tuhan. Kita merayakan kenaikan Yesus Kristus pada hari ini. Dan ini merupakan tugas akhir yang Tuhan jalani di dalam dunia ini sebagai manusia. Tetapi dia kembali ke surga. Sudah menunjukkan terakhir dia melakukan mujizat yang luar biasa adalah waktu dia naik ke surga. Secara manusia. Tetapi Tuhan tetap melakukan mujizatnya dalam hidup kita. Karena ada Roh Kudus yang menolong kita untuk tetap percaya kepada Dia. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus. Mari kita andalkan Tuhan. Mari kita tetap percaya kepada Tuhan. Apapun pergumulan yang kita hadapi. Ada banyak mujizat yang Tuhan lakukan. Ada banyak hal yang Tuhan lakukan dalam hidup kita. Yang Tuhan mau kita menyerahkan hidup kita sepenuhnya kepadanya. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan Yesus. Andalkanlah Tuhan, percayalah kepada Tuhan. Tuhan sanggup melakukan mujizat dalam hidup kita. Asalkan kita benar-benar mengandalkan Dia, percaya kepada Dia. Usaha yang kita jalani, kita doakan. Kita serahkan kepada Tuhan. Pekerjaan yang Tuhan percayakan kepada kita untuk kita jalani, kita serahkan kepada Tuhan. Apapun tekanan yang kita alami, mari kita percayakan kepada Tuhan. Saya yakin ada mujizat yang Tuhan akan nyatakan dalam hidup kita saat kita berserah penuh kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara, kiranya kita semua semakin kuat di dalam Tuhan, semakin mengandalkan Tuhan, semakin percaya kepada Tuhan. Apapun kondisi yang kita alami saat ini, teruslah percaya dan teruslah mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kita. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Yesus Kristus, adakah kita benar-benar mengakui bahwa Tuhan mampu melakukan mujizat dalam hidup kita? Adakah kita percaya bahwa saat kita menghadapi masalah, mujizat Tuhan masih nyata, masih berlaku, dan masih bisa dilakukan dalam hidup kita? Kalau kita ingin mujizat Tuhan terjadi dalam hidup kita, marilah kita mengandalkan Tuhan, menyerahkan seluruh pergumulan hidup kita kepadanya, memandang Dia, percaya hanya kepada Dia. Jangan ada keraguan-raguan dalam hati kita. Jangan sampai ada ketidakpercayaan kita kepadanya. Karena Dia sudah menyatakan mujizat yang luar biasa di depan murid-muridnya. Disaksikan oleh begitu banyak orang, melihat Dia naik ke surga, yang menyatakan bahwa Dia berkuasa atas apapun yang ada di dalam dunia ini. Permasalahankah, kekurankah, kesakitankah, kelaparankah, tidak ada yang dapat memisahkan kita dari kasih Tuhan, dari kesetiaan Tuhan. Terima kasih Tuhan, luar biasa Engkau dalam hidup kami. Engkau ada di surga. Engkau telah karuniakan nama di atas segala nama. Segala lutut bertelut menyembah-Mu.
segala lidah mengaku bahwa Engkaulah Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Dan itu kami akui dalam hidup kami. Dan kami mau tetap setia mengandalkan dan percaya hanya kepadamu. Haleluya, haleluya. Terpujilah Engkau Tuhan. Kekal Engkau sampai selama-lamanya. Sepanjang hidup kami mau terus percaya, terus berharap, terus memegang janji-Mu yang akan menopang dan memberi kemenangan kepada kami saat kami mengalami pergumulan yang kami hadapi setiap hari. Sertai kami sepanjang hari ini ya Tuhan. Biarlah firman-Mu menjadi rema bagi kami, bahwa hanya Engkau Allah, Tuhan dan Juru Selamat kami. Jemaat Tuhan, arahkan hatimu dan angkatlah hatimu kepada Tuhan untuk menerima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Puji Allah, mohon berkat. Puji Dia segenap bumi. Di surga pun memuji-Mu. Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Silakan duduk, bersaat teduh sejenak. Tuhan Yesus memberkati kita.